Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji dalil-dalil yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Tamannya orang soleh. Itulah majelis ilmu, di sana dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dikatakan taman karena memang Allah menyebutkan begitu. Kita marartum biriyadil jannah farta'u, bila kalian melewati taman surga mampirlah. Nah, siapa tanya apa itu taman surga? Jawabnya khilaqul dzikri, khalaqah dzikir, majelis ilmu. Yang Allah menurunkan sakinah, ketentraman, ar-rahmah, kasih sayang. Malaikat pun juga datang dengan segala hikmahnya. Amal saleh membubung, menyebut nama si pelaku, sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk pada bab yang ke-40, babu birril walidain wa silatil arham, dan bab membahas masalah nyambung rahim. Apa perlunya kita mengkaji tema demikian? Karena manusia makhluk yang berestafet, tidak terjadi hanya satu masa berkuintek, tetapi ada yang mendahului darinya, ada keturunan, ketika mati ada yang melanjutkan darinya, juga akan berketurunan lagi. Ketika mati ada yang melanjutkan, dan terus, sehingga semula berangkatnya enggak ada, Allah adakan Adam, Allah cipta Hawa dari rusuknya, dari keduanya Allah kembang biakan anak turun yang sangat banyak. Adam Hawa sebagai walidain, dua orang tua. Makanya anaknya semisal Qabil Habil punya kewajiban birrul walidain. Ya, nanti akhirnya Qabil Habil juga jadi orang tua, turun anak, berarti cucu Nabi Adam juga punya kewajiban birrul walidain. Anak-anaknya Qabil Habil meninggal, ganti cucunya jadi orang tua, turun anak, berarti buyute Nabi Adam juga punya kewajiban birrul walidain. Itu namanya manusia makhluk bergenerasi. Kebaikan pertama menjadi landasan untuk kebaikan berikutnya, sehingga kebaikan bertambah-tambah. Di balik itu, siapa yang menginginkan mendapatkan perlakuan baik, karena perlakuan baik itu merupakan akibat, maka dia harus menempuh sebab. Maka anak ketika birrul walidain, sehingga ketika tiba gilirannya dia jadi orang tua, anaknya pun juga nanti juga akan mau untuk berbir walidain. Dan begitu seterusnya,
sehingga akan semakin berkembang dan baik, karena kebaikan membuahkan kebaikan. Dalil yang dinukilkan di sini sangat banyak. Kita kaji poin demi poin insyaallah. Pertama ayat-ayatnya, pertama nukilan An-Nisa yang ke-36. Allah firmankan yang kita membaca, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian, menghambalah kalian kepada Allah, dan jangan sampai memperserikatkan penghambaanmu kepada Allah kepada yang lain. Penghambaan itu hanya milik Allah, gak boleh didum. Hak diibadai itu hanya milik Allah, makhluk tidak punya hak diibadai. Makanya penghambaan itu hanya milik Allah. Nek permen bisa didum, wong tua bisa didum karena anaknya banyak. Sekolah bisa didum, masing-masing mengatakan kuwi sekolahanku. Tapi penghambaan hanya milik Allah, sehingga makhluk tidak punya hak untuk mendapatkan penghambaan. Karena Allah yang mencipta, Allah yang ngatur, Allah yang mengurus. Sebagian Allah menyebutkan Allah lahul khalqu wal amru, milik Allah hak mencipta, milik Allah hak mengatur. Makanya ketika manusia ingin disembah, maka mereka harus memenuhi syarat. Apa? Membikin ciptaan sebagaimana Allah mencipta. Sehingga ciptaanmu silakan kamu atur sendiri. Maka Allah tantang dengan madza khalaqum minal ardh. Bumi mana yang mereka cipta? Kalau memang bisa mencipta, ya silahkan aturan kamu disembah, karena kamu bisa mencipta. Tapi apabila tidak bisa dan hidupnya hanya numpang ngenger-ngenger, maka yang diibadai itu hanya Allah saja. Maka siapa yang melakukan penghambaan kepada yang lain itu namanya kesyirikan. Apa kesyirikan yang paling banyak? Kalau kecil sifatnya cari perhatian, golek lem kono, golek lem kene. Ibadah golek lem Allah, cari sanjungan makhluk. Ini banyak terjadi. Itu tidak boleh. Kemudian yang lain juga banyak adalah mengikuti kemauan nafsu amarah bin su, sehingga ketika Allah punya kemauannya Allah nggak dituruti, kemauan nafsunya yang dituruti. Ini paling banyak. Sehingga di situ bentuknya adalah ketaatan. Allah memanggil kurang ditaati, nafsu memanggil banyak yang ditaati. Sehingga nafsu amarah bin su itu dijadikan Tuhan lain bersama Allah. Ini banyak. Bentuknya ketaatan pada kemaksiatan. Lalu yang ketiga, bentuk kesyirikan yang juga sangat banyak, yaitu doa dengan cara titip pada orang mati. Doa titip pada orang mati. Yang mati disangoni dhisik bar kowe dititipi. Karena mereka mengatakan, mana butum kami enggak menyembah kepada benda itu. Kenapa? Dia makhluk bersama kami. Tapi dia punya sebuah peran yang kami perankan, apa? Media pendekat. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya mereka mendekatkan hajat kami kepada Allah. Titip terno. Nah, gitu titip ibadah itu. Sistem kesyirikan. Ndonga titip wong mati. Atau wong mati menggunakan bahasanya dijadikan musyafi' penyafaat. Yaitu pengantar jasa. Yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu penyafaat kami di sisi Allah. Namanya penyafaat itu adalah yang menghaturkan hajat. Saya di sini atas permintaan tolong sing fulan, yang fulan tidak bisa datang sendiri ke sini,
si fulan titip kepada saya untuk menyampaikan hajatnya ini. Itu namanya penyapaat. Itu wong mati yang dijadikan penyapaat. Itu kesyirikan yang paling banyak juga. Sehingga apabila sudah seperti itu, mereka nanti akan membuat berbagai macam cara ritual produk yang baru. Dan macamnya masih banyak. Makanya mereka yang dijadikan sebagai tempat penitipan itu disangoni dhisik. Napa sangu yang diberikan? Hadiah. Apa yang dihadiahkan? Pahala. Gimana bentuknya? Al-Fatihah untuk si fulan. Lagi Fatihah untuk si fulan. Lagi Fatihah untuk si fulan. Atau khatam Quran pahala untuk si fulan. Makanya mereka mengatakan bi syafaati Rasulullah lahu al-Fatihah. Setiap mau donga al-Fatihah. Lalu diringkas al-Fatihah. Itu seperti itu kesyirikan itu. Tata caranya ngarang wong mati jadi tempat penitipan, lalu mereka menghadiahkan sesuatu sebagai ucapan terima kasihnya. Itu contoh-contoh kesyirikan yang terlalu banyak menyebar di masyarakat. Itu wajib dikenali untuk diingkari. Dan banyak orang yang terjebak. Makanya kalau Quran nggak dikajikan, sunnah nggak dikajikan, ngaji hanya guyonan, pendukungnya banyak itu untuk ngalap berkah, kok nyebul banyu, karena mereka tuh nggawa banyu sak botol dewi-dewi dibuka disebul katanya barokai. Seringnya Mbah Yai seperti itu yang paling banyak pendukungnya. Bukan tugasnya membacakan ayat-ayat Allah menjelaskan, tapi digolek berkah. Itu juga termasuk bentuk kesyirikan. Sampai mati juga diparani kuburani. Bukan sebatas ziarah wali 5, 6, 7, 8, 9, tapi juga semua diwalikan. Itu merata. Allah telah menjelaskan wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Mayoritas orang tidak beriman tapi syirik. Bentuknya seperti itu. Padahal syariatnya telah jelas, sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Ternyata banyak yang melakukan, padahal itu resikonya sangat berat sekali. Napa resiko perbuatan syirik? Minimal 6. 1, dosa enggak diampuni. 2, amal enggak diterima. 3, amal yang pernah dikerjakan hapus, muspro. Yang keempat, vonis neraka. Bahkan enggak ditimbang, tapi renes ditimbang saking nemen eleke. APE hancur total. Yang kelima, gak ada penolong untuk mentas di neraka. Yang ketujuh, surga haram. Nah, yang keenam, surga haram. Berat kan? Makanya syirik itu harus pertama kali diberantas. Berikutnya, wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua supaya berbuat baik. Karena sebab penciptaan anak itu Allah lewatkan orang tua dengan segala hikmahnya, bukan karena keterbatasannya. Makanya jasa orang tua tidak bisa dibalas oleh anak. Sampai orang tua ketika melahirkan bertahap-tahap, buka siji loro, sak denan rong denan, maka beratnya tahapan demi tahapan, basa Jawa ini ngeden. Anak nggak bisa membalas. Makanya anak harus berterima kasih, washkurli wali walidaik. Terima kasihlah kamu pada saya dan juga kepada kedua orang tuamu. Karena Allah menjadikan dia sebab penciptaan. Yang nanti hikmahnya bila bisa nanti ketika punya anak juga akan memberlakukan yang sama. Karena ada kisah seorang tua diseret oleh anaknya. Orang tuanya mengatakan, sudah nak, engkau nyeret bapakmu. Dulu kakekmu saya seret dari sana ke sini. Ternyata ada balasan yang semisal. Karena wajaza'u sayyatin sayyatun misluha, balasan sebuah kejelekan ya jelek yang semisal.
Nah, makanya ngati-ngati. Itulah hikmah berbuat baik pada orang tua. Kenapa? Akan tiba gilirannya juga jadi orang tua, lah pengen dihargai. Nah, mumpung jadi anak ngerganono, nanti kamu nanti juga akan dibalas. Kalau anak nggak sempat menjumpai orang tua, mungkin sudah meninggal duluan, atau pengen berbuat baik sudah mati duluan, nggak berkelanjutan, bagaimana? Jawabnya, kebaikan orang tua lanjutkan. Kebaikan orang tua lanjutkan. Apa kebaikannya? Ya banyak. Orang tuaku punya kebaikan, diantara yang menonjol apa saja. Yang menonjol dulu, nanti akan bertambah-tambah. Lanjutkan itu, sehingga nanti akan bermata rantai. Sehingga orang tua baik, anak baik, nanti pahalanya akan nyambung. Nah, bentuk birrul walidain dengan melanjutkan kebaikannya. Termasuk siapa yang dijadikan orang akrabnya orang tua, akrabi dia. Demikian juga wabidil kurba, berbuat baik kepada yang memiliki hubungan dekat. Anak dengan orang tua jelas dekat. Dekat yang lain ada kakek nenek, ada paman bibi, ada saudara kandung, ada keponakan. Maka juga berbuat baik kepada mereka. Karena orang bersosial intinya adalah berkesempatan memberikan maslahat, karena ahabunas ilallah anfa'ulinas, paling baiknya manusia, paling dicintainya manusia oleh Allah, yang paling memberikan manfaat kepada yang lain. Dan itu diawali dengan yang paling dekat dulu. Ibaratnya air mengalir, ngrembesi sing cedek, lalu berkembang, cek turah jadi aliran, sehingga nanti yang dapat manfaat banyak. Tapi orang tua itu harus duluan. Demikian juga wali yatama, anak-anak yatim diambil dari yatim keluarga sendiri yang berpotensi yatim kurang terurus. Misalnya suami istri jelas punya anak, lalu suami mati. Ini sering ngurusi yatim sapa? Seringnya tuh kayak mek ditanggung mboke tok atau keluargane mboke. Seringnya keluargane bapak itu kurang peduli, padahal walinya itu adalah keluarga bapaknya. Nah begitu. Tapi itu seringnya terus sinanggung mboke dewi. Bahkan tradisi jahiliyah malah perempuan sudah janda ngopeni yatim itu malah ditelantarkan, sudah nggak diberikan warisan dari suaminya, mau nikah juga tergantung kepada keluarga suaminya. Lek cocok dirabi dhewe, ra cocok dirabi wong liya, tapi syaratnya mahare dijaluk. Lek nggak menarik ditok nih wae merana, nah kan bertumpuk-tumpuk kan. Berikutnya wal masakin, dan berbuat baik kepada orang miskin. Miskin dari kerabatnya atau miskin dari orang lain. Apa tanda miskin? Miskin adalah punya kemampuan kerja, bisa bekerja, ada penghasilan, cuma hasilnya gak cukup, itu miskin. Punya kemampuan kerja, bisa bekerja, sudah bekerja, dapat penghasilan, cuma hasilnya tidak cukup, itu miskin. Kalau fakir luwih nemen, butuh mungkin tidak kerja, kenapa? Lumpuh. Butuh mungkin nggak kerja, kenapa? Nggak mampu. Butuh tapi tidak kerja, kenapa? Nggak ada kesempatan. Butuh kerja tapi nggak ada penghasilan, nah itu namanya fakir. Nemen pundi fakir kalih miskin? Nemen fakir. Itu supaya dicari mereka atau diberikan kebaikan.
Termasuk tenaga sosial yang tenaganya habis untuk sosial tapi nggak ada jaminan gaji, nggak ada jaminan gaji. Itu juga termasuk orang-orang fakir, bekerja bahkan profesional tapi untuk kepentingan sosial yang tidak ada jaminan gaji. Sementara mereka harus mencukupkan diri dan berpenampilan mulia dan tidak minta-minta. Berikutnya, wal jari dzil qurba, dan supaya berbuat baik kepada tetangga dekat. Wal jari al junubi, dan tetangga jauh. Adapun berapa jumlah omah kiwa tengen dianggap tetangga? Ada yang mengatakan nengen 40, ngiwa 40, ngarep 40, mburi 40. Tapi itu relatif, satu potensi. Tetapi enggak semua keadaan seperti itu. Kalau begitu bagaimana kriteria tetangga? Jawabnya uruf, menurut apa yang dipahami di masyarakat. Pemahaman masyarakat, tonggo pipi ya sing ngene ku ya itu yang dimaksud. Yang dimaksud seperti itu. Sehingga kembali kepada uruf, sehingga apa yang dipahami tetangga yaitu, nah, kepada mereka berbuat baik. Wasohibi bil jambi, dan teman yang ada di dekat. Ini termasuk lungo toko kono cetok sopo, lungguh bareng ketika numpak kendaraan umum, itu namanya konco cedek. Atau kerja sama-sama bekerja, ketemu di sana, itu termasuk konco cedek. Itu juga berbuat baik. Makanya ketika merantau di sana nanti ketemu siapa tidak ngerti, maka ketika kenal dengan orang doalah. Apa doanya? Benco keblocok golek konco sing nggak jelas, karena tidak ngerti. Bapak nek paran, apa doanya? Allahumma jalisan solihan. Ya Allah, berilah teman duduk yang baik. Sehingga ketika numpak bis, sak jentrian kursine telu, lungguh dewi, sapa engko nek sandingi, lah reno-reno. Mungkin pencuri, mungkin pelacur, mungkin dukun, mungkin ndak ngerti. Pembunuh, perampok, pemakan riba, nggak ngerti. Makanya ndonga supaya yang duduk di situ Allah pilihkan teman duduk yang baik. Wa ibnu sabil, dan juga ibnu sabil anjal, anak jalan, punya makna musafir. Bila sudah terbukti musafir, bukan musafir abal-abal, gayanya musafir tapi bukan, itu ada gayanya pengemis, itu bergaya musafir. Anak teratasan terpaksa, rumahnya jauh, segera pulang, nggak punya dana, tolong dibeli jam ini harganya sekian, ini notanya, karena kami mendesak, beli saja sekian. Jebule barang rompesan, kayak nota palsu, alasannya musafir. Ada yang seperti itu, maka dicek dhisik. Ketika sudah jelas musafir, bantulah sehingga bisa mengantarkan ke rumahnya. Minimal pendanaannya apabila memang dananya habis. Walaupun di rumah dia orang kaya, kenapa? Kentian dana di jalan karena kerampokan, barangnya jatuh dan macam-macam. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang memiliki tangan kananmu. Ini makna itu adalah budak. Untuk kasus kita, budak itu belum kita jumpai. Termasuk yang tercakup dengan makna ini, apa yang dimiliki tangan kananmu, termasuk orang memiliki hewan-hewan. Itu jelas dimiliki, karena budak itu kelasnya hewan. Makanya supaya dopeni dengan baik, karena ada kisahnya perempuan disiksa gara-gara ngurung kucing, gak dipakan, mati kelaparan, nah kena siksa. Makanya kalau kita memiliki hewan-hewan ternak kita, lek gak iso ngopeni culno, ojo dikerangkan tapi gak dipakan. Yang kadang itu resiko, tinggal lungon dadak, lali ra pesen, akhirnya tongone ra ngerti, piten kandang ra dipakan, dong mulih mati
kabeh rene sing makani. Itu berpotensi terjadi. Berpotensi terjadi. Berikutnya nukilan sebuah ayat An-Nisa yang pertama Allah berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga dirimu jangan sampai kamu terkena murka Allah. Maka perkara yang Allah suka kerjakan penuh harap setelah punya ilmu. Perkara yang Allah benci jauhi penuh waspada setelah punya ilmu. Itu namanya takwa. Yang kamu saling meminta menggunakan nama Allah. Demi Allah saya memintamu. Makanya supaya dibantu. Asalkan dengan dikenal, jujur, penting, menggunakan nama Allah, bantulah dia. Wal arhama punya mana silu al arhama, sambunglah rahim. Jadi orang yang ada hubungan rahim, dulur kandung, dulur sakweteng, yang nanti akan turun-temurun, akan menjadi keponakan dan macam-macam. Itu kasus berkembangnya lewat rahim. Nah, maka mereka supaya mendapatkan perlakuan baik, kenal kabarnya, kondisinya, apa yang butuh untuk dibantu, kenal kemahromannya, sehingga bila nanti mereka tidak ngerabi mahram. Dan juga untuk kerjasama, saling tolong, saling bantu, dan macam-macam. Itu hikmahnya sangat banyak sekali. Demikian juga waqala Allah firmankan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21 walladzina yasiluna ma amara bi ayyusalla. Termasuk orang yang mendapatkan predikat mulia. Siapa? Alladzina walladzina, dan orang-orang yang yasiluna, nyambung ma pada apa yang amarallahu Allah perintahkan bi dengannya ayyusalla, untuk disambung. Allah perintahkan untuk nyambung rahim. Sambunglah. Kenal, saling bantu, saling tolong, saling kerjasama, kenal siapa pewaris, mahram, dan macam-macam, sehingga nanti tidak salah. Dan juga nukil Al-Ankabut yang ke-8 wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wassaina punya mana amaro, qadha. Allah putuskan, Allah wasiat, Allah perintahkan. Lafadznya beda tapi maknanya sama. Bila menggunakan terjemah perintah, wa wassaina kami perintahkan al-insana kepada manusia biwalidayhi pada kedua orang tua sebagai objek sasarannya. Perintah apa? Husna. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bentuk syukurmu, hormatmu, terima kasihmu bila tiba gilirannya kamu jadi orang tua juga akan dihormati. Karena merana orang berjuang tapi enggak diregani. Juga waqala ta'ala nukilan surah Al-Isra yang ke-23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah membuat keputusan bahwa kalian tidak boleh menghamba kecuali hanya kepadanya saja. Ini pada awal materi, maknanya sepadan itu di sini enggak butuh kita urai. Wabil walidayhi ihsana, kepada kedua orang tua supaya berbuat baik, pengokoh. Di prinsip berikutnya, bagaimana bentuk perbuatan baik? Imma yablughonya, in namanya syarat, ma sebagai penguat. Jika betul-betul sampai indaka, yang berada di dalam kepengurusanmu, al-kibara, masa tua, ahaduma, salah satu dari keduanya, bapakmu di dalam kepengurusanmu, ibumu di dalam kepengurusanmu. Kenapa? Karena mencapai umur tua. Maka ketika orang tua telah tua, nggak mampu mandiri, maka anak yang punya kewajiban untuk mengurus. Mana dalilnya? Ini imma yablughanna indaka. Lafadz indaka ini menunjukkan anak harus mengurus. Kenapa? Anak memang milik orang tua.
Yang sampai kepada umur tua, akaduma salah satu dari keduanya, au kilahuma atau kedua-duanya. Mungkin bapak lebih tua daripada ibu, jaraknya jauh, atau ibu lebih tua daripada bapak, jaraknya jauh, atau keduanya sama-sama tua karena ketika menikah umurnya sebaya. Semuanya berpotensi terjadi. Nabi SAW dengan Bu Khadijah lebih tua. Nabi dengan Bu Aisyah, Nabi lebih tua. Atuh jaraknya. Nabi sudah 50 punjul, Bu Aisyah 10-an, ada 40 tahun jaraknya. Dan seperti itu jumlahnya banyak. Termasuk Malik, bukan Malik, Anas, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Itu meninggal umurnya sekitar 90-an, itu istrinya masih hamil. Jadi suami 90, istrinya masih hamil. Ibu-ibu masih hamil, masih umur berapa kira-kira? Tang puluh munggah rada angel, tang puluh muduk je berpotensi. Taruhlah 40. Nah, 40 karo 90 pinten jarake? 50. Kenapa orang dulu itu kok banyak seperti itu? Kenapa? Yang dicari kesolehannya. Ya saiki luwih pinter, soleh ya umur sebaya, ngoten nggih. Sehingga enggak atuh-atuh. Istilahnya seperti itu. Jadi apabila mencapai umur tua, keduanya atau salah satu, mungkin suami atau istri, bapak atau ibu, kamu yang menjadi anak, kamu memang milik orang tuamu, kamu wajib untuk mengurus karena ada perintah ihsana, berbuat baik. Wabil walidain ihsana. Maka bentuk berbuat baiknya apa? Fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan bicara pada orang tuamu dengan lafaz uff. Uff itu adalah rasa jengkel ngomong karo mendengus. Rasa jengkel ngomong dengan mendengus. Sing diomongne ya rono-rono. Setua elek cerewet ae. Mungkin ada yang kasarnya kayak begitu. Hanya mendengus saja nggak boleh, bagaimana berucap dengan itu? Itu luweh nemen. Memanggil-manggil, Lindo, Lindo. Sekono gregetan, yo krungu aku. Termasuk kayak begitu nggak boleh. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Itu tidak boleh. Resikonya apa? Resikonya berpotensi nanti ketika jadi orang tua akhirnya juga lemah, anaknya juga akan sama. Malah kalian kan, wih yo, aku dhisik ngurus bapak aku yang ngono kuwi, ngurus mbokku yang ngono, pak aku sakit tua, pak yo di ngono nih. Mungkin kan terjadi. Akhirnya perbanyak istighfar saja. Istighfar saja, astagfirullah ya Allah, ternyata saya dielik nih. Balasan dunia nggak seberapa sudah berat, gimana nanti neraka? Istighfar saja, perbanyak istighfar, disabar-sabar nih. Wala tanharuma, demikian juga jangan kamu hardik. Mendengus saja tidak boleh, bagaimana menghardik? Berarti luweh nemen. Lalu bagaimana sikap yang dibimbingkan? Wa kullahuma qaula karima, dan maturlah pada keduanya dengan ucapan yang mulia. Duh, dalem Pak, dalem Bu, nggih ngapunten sekedap. Apabila belum bisa segera datang ya tetap ngomong yang baik sambil meminta maaf, beri tenggang waktu dan ditahan dari kemarahannya, kejengkelannya. Kenapa? Perintah Allah, wa kullahuma qaulan karima. Allah yang memerintahkan. Ucapan pada keduanya dengan ucapan yang mulia. Wafid lahuma, dan kepakkan untuk keduanya janah haduri, sayap kehinaan. Ini menggunakan bahasa burung. Khafata itu mengepakkan. Artinya sayapnya mingkup. Andaikan wong ngadeg tangane dicekel.
bukan malang kerik. Nah, malang kerik itu ibaratnya kayak jago kluruk ngejak tarung. Nah, ini dikepakkan, diingkup nih, itu menggunakan bahasa sayap. Artinya bersikap merendah, sopan kepada keduanya. Kata janah itu suwiwi, sayap. Itu dikepakkan, artinya bersikap rendah. Maka kisahnya Harun ar-Rasyid punya anak namanya Sito al-Amin, Sito al-Ma'mun. Itu bisa dilihat mana anak yang paling sopan. Ketika dipanggil, nanti nyawang wong tuane rawani, siap datang karun dingklu, itu lebih hormat daripada yang lainnya. Dan luar biasa. Kisah yang lain, anak orang tua sama-sama di penjara, anaknya ngalah karena orang tuanya tepuh air hangat, anaknya semalaman gak tidur. Kenapa? Cari timbo, dicedek nih lampu ublik, cedek nih lampu sehingga terkena hangatnya. Nanti orang tuanya bangun sudah dapat air hangat. Semalaman bisa nggak tidur, padahal keduanya sama-sama di penjara. Kasus politik misalnya, sampai seperti itu. Bagaimana gambaran mereka? Makanya apapun perintah orang tua kerjakan, selagi bukan maksiat, bukan dosa, bukan syirik. Sampai Nabi Ismail dibeleh siap. Menggambarkan orang tua itu memang harus diutamakan, walaupun tujuannya bukan untuk menyembelih, tapi bagaimana bentuk kesiapan anak untuk birrul walidain sehingga ditamsilkan beliau manut. Itu bahasanya seperti itu, beliau manut. Bukan diiyakan aku belen, bukan, tetapi itu sebagai satu bentuk ungkapan di beliau manut. Kenapa? Menggambarkan sangat besarnya hak orang tua. Makanya kita bisa muhasabah, ya Allah, dhisik aku ngumpen wong tuaku enggak nganti ngono kuwi. Tak pendeleng, tak getaki. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Wa qur rabbil hamwa kama rabbayani shaghira, dan ucapkan, doakan Rabbi ya Rabbku irhamhuma, sayangi keduanya, kama sebagaimana rabbayani keduanya mendidik saya shaghira di kala saya masih kecil. Nah, orang tua, siapapun orang tua ketika punya bayi, terutama ibu, rasa kasih sayangnya gamblang. Bapak sing beringas saja ndenak bocah cilik ya manut. Ada kan ceritanya bapaknya gempal, gede dhuwur, kekar, bahkan roton gregene ditato. Yang ngono iki di depan anak kecilnya manut ae dicelorenge, dipacaki kaya bidadari. Tapi pak sing gempal bertato dipacaki, dibibirin ya manut ae lho. Kenapa? Itu menggambarkan memang orang tua bagaimanapun juga itu ada rasa sayang kepada bocah cilik. Walaupun gedene kadang kerenge pol, tapi ketika masih cilik itu sayangnya itu terasa. Kenapa? Ya memang begitulah. Allah memberikan fitur termasuk tanda kekuasaan Allah. Dibikin lembut menghadapi yang tidak berdaya. Siapa? Bayi. Walaupun orang tuanya itu galak. Maka binatang buas itu tidak memakan anaknya, gitu kan? Binatang buas tidak memakan anaknya. Kenapa? Ada rasa kasih sayang. Kalau binatang buas saja sing doyanan nggak memakan, bagaimana manusia bukan memiliki sifat buas itu kok sampai mentalan? Artinya jauh dari pembahasan itu. Berikutnya nukilan dari surah Luqman yang ke-14, wa wasaynal insana biwalidayhi hamlat ummuhu wahnan wa ala wahnin wa fisal fi amain anishkuli wali walidayhi. Wa wasayna, kami wasiatkan, kami perintahkan al insana kepada manusia biwalidayhi, sasarannya orang tuanya untuk berbuat baik. Kenapa? Jasanya besar. Sebab penciptaan kamu, bentuk kerja kerasnya apa?
Digambarkan di sini ibu, hamalatu hamil kepada ummu ibunya, wahnan lemah alam di atas lemah. Siapapun yang sudah jadi suami, punya istri ketika hamil muda gimana, nanti akan tahu. Wahnan ala wahnin. Seratoyan mangan, mampu panganan mutah, kadang cedok bojone mutah, jengkel bojone gatelon kabeh. Bojone mulai krungu kendali parkir langsung mutah, ngoten nggih ngoten niku. Itu bukan kemauannya. Bukan kemauannya. Untuk memberitahu kepada kita kondisi wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Wa fisalu fi amin, menyapihnya habis masa menyusuinya selama 2 tahun. Sehingga bila hamilnya itu 9 bulan tambah 2 tahun, berarti meh 3 tahun diopani total oleh ibunya. Seperti itu jasanya, makanya supaya berbuat baik kepada ibunya, yaitu aniskuri wali balik, syukurlah kamu kepada saya dan juga kepada kedua orang tuamu. Perintah syukur antara sasarannya kepada dan pada orang tua, Allah menggambarkan menggunakan bahasa wa. Artinya memang Allah yang memerintahkannya, walaupun orang tua dengan Allah itu tidak sepadan, tapi syukurnya itu karena Allah yang memerintahkannya. Berikutnya insyaallah kita tambah membaca 2 dalil dari hadis. Setelah itu nanti insyaallah kita sampaikan rangkumannya. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altu, saya tanya an-nabiyya pada Nabi sallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicinta oleh Allah taala. Kalau jawabnya as-salatu ala waktunya, salat berada di dalam waktunya. Kapan masuk, kapan selesai, jamin di dalam waktunya. Tanpa sebab salat di luar waktu, maka dia dikatakan meninggalkan salat. Tanpa sebab dia sholat di luar waktu, maka dia dianggap meninggalkan sholat. Dan tidak ada qadha, yang ada tobat. Kenapa? Dianggap kafir. Walaupun sholat tapi di luar waktu, nggak ada sebabnya. Engkau disik, akhirnya habis waktu. Subuhannya digugah, engkau disik, oleh subuhan jam 7, itu dianggap kafir dia. Karena nggak ada alasan. Lah keturun beda lagi, ngalali beda lagi, pingsan beda lagi, safar beda lagi. Itu bukan kasus itu, maka itu dianggap meninggalkan waktu, meninggalkan sholat. Walaupun kafirnya bukan kafir besar, tapi namanya tetap kafir. Andaikan nanti neraka tidak kekal, beda dengan tidak sholat membangkang. Yang ini karena kemalasan. Maka pastikan sholat berada di dalam waktu, apalagi di waktu awal atau waktu yang telah dijelaskan fadilahnya. Kerjakan di waktu yang telah dijelaskan. Kultu, saya tanya sumain, kemudian apa lagi? Kalau jawabnya birrul wali, berbuat baik pada orang tua. Nah, di ayat di atas sangat banyak telah kita baca. Itu paling dicinta oleh Allah. Allah bikin proyek berbuat baik pada orang tua berpahala besar. Tsumma ayat, kemudian apalagi? Qal, jawabnya al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, terjun ke medan perang. Terjun ke medan perang itu harus izin orang tua. Bila orang tua tidak mengizinkan, tidak boleh. Orang tua nggak mengizinkan, tidak boleh. Karena ngopeni wong tua itu lebih berhak. Karena jihad itu adalah proyek lain yang ditanggung banyak orang, dan Allah bisa menanggulangi sendiri. Tapi orang tuanya memang kamu diberi proyek. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu la yajzi, enggak mencukupi waladun anak walidan pada orang tuanya, pengen bales itu enggak akan bisa. Walaupun satu proses mengejan sekali, kayak dinilai piro gitu, anak enggak mampu untuk menebus.
Andaikan rupiah, wah aku ora duwe duit sakmono kuwi. Andaikan emas, wah aku ora duwe emas sakmono kuwi. Gak bisa. Anak gak bisa membalas. Illa iyajidau, kecuali anak menjoin orang tuanya memlukatan sebagai budak. Fayastarihu, maka dia membelinya. Fayutiku, disitulah proses memerdekakannya. Berarti orang tua andaikan jadi budak ditepus oleh anak, otomatis merdeka. Anak nggak usah mengatakan, bapak, ibu saya merdekakan, nggak usah. Karena memang dengan merdeka, memang anak milik orang tua, anak nggak bisa memiliki orang tua. Maka begitu ia menebus, maka dia otomatis merdeka. Rawahu Muslim. Selesai beberapa ayat bersama dua hadis yang telah kita baca. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Ada 3 nomor pendek-pendek, bila mau dicatat silahkan. 1. Makhluk bergenerasi. Makhluk bergenerasi berkait satu dengan lainnya. Makhluk bergenerasi itu berkait satu dengan lainnya. Koma, dihargai itu karena menghargai. Dihargai itu karena menghargai. Itu nomor 1. Makhluk bergenerasi itu berkait satu dengan lainnya. Koma, dihargai itu karena menghargai. Makhluk bergenerasi sudah kita sebutkan, ada bapak ibu, turun anak, turun cucu, turun buyut, nah seperti itu. Itu jelas berkait, semakin berkembang. Maka dihargainya anak oleh anak ketika si anak menghargai orang tuanya. Ketika jadi anak bisa menghargai orang tuanya, tiba gilirannya akhirnya jadi orang tua, punya anak, nanti anak pun juga akan menghargai. Kenapa? Anak-anakmu kamu yang mendidik. Kamu didik menghargai, mereka menghargai. Kamu tidak menghargai, ya mereka tidak menghargai. Makanya ketika orang tua kurang dihargai anak, itu kembali, mungkin dulu saya sebagai anak tidak menghargai orang tua sehingga kena hukuman yang disegerakan. Maka durhaka kepada orang tua itu berpotensi hukumannya disegerakan di dunia. Termasuk kurang hormat pada orang tua, nanti ketika jadi orang tua juga anaknya kurang hormat, segerakan itu hukumannya. Instan. Makanya perbanyak sabar, perbanyak istighfar, mengingatkan, sehingga nanti bisa diselesaikan di dunia dengan dibalas seperti itu. Nanti siapapun bisa mengalami. Nomor 2, ketakwaan dengan penghambaan. Ketakwaan dengan penghambaan, penuh keikhlasan. Penghambaan itu dengan, kita ulang lagi, ketakwaan itu dengan penghambaan penuh keikhlasan. Bila kita lebih perinci, ketakwaan itu dengan titik 2, 1, penghambaan penuh keikhlasan. Yang nomor 2, memberi maslahat kepada makhluk. Itu bentuk ketakwaan. Wongnya diarani takwa minimal punya 2 sifat ini. Orang dikatakan takwa minimal punya 2 sifat ini. Apa itu? 1, dia menghamba kepada dengan penuh keikhlasan. Berarti bertauhid, tidak syirik. Lalu yang kedua, ketika bergaul kepada makhluk, memberi maslahat kepada makhluk. Itu minimal ciri khas orang takwa. Di depan Allah dia jadi hamba yang menghamba penuh dengan keikhlasan.
di depan makhluk dia memberikan maslahat pada makhluk, diawali ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, saudarinya, saudaranya, keponakan perempuannya, keponakan laki-lakinya, dan berikutnya. Siapa yang punya itu berarti dia memiliki tanda ketakwaan. Terakhir ketiga, kuatnya ketaatan dengan kuatnya iman pada hari akhir. Kuatnya ketaatan dengan sebab kuatnya iman pada hari akhir. Kuatnya ketaatan dengan sebab kuatnya keimanan pada hari akhir. Artinya apa? Artinya cara menggiring orang untuk mudah taat ya harus diperkokoh iman pada hari akhir. Kalau iman pada hari akhir tidak ada ya sulit untuk diajak melakukan apa? Ketakwaan. Makanya orang itu apabila hanya sebatas mengedepankan dunia, angel. Apalagi orang nggak punya agama, orang tua yang sudah tidak produktif, itu tidak ada gunanya diupen. Orang tua yang tidak produktif nggak ada gunanya diupen. Adakah perilaku manusia seperti itu? Akhirnya ditumpahnya kereta api terpanjang di dunia, di tengah jalan diturun nih. Itu namanya dibuang pelan-pelan. Karena apa? Dianggap nggak produktif lagi. Makanya mengajak orang kepada ketaatan itu apabila nggak ada iman pada hari akhir itu sulit. Makanya Islam itu membimbing seperti itu. Akhirnya menjadikan orang tua itu sebagai bekal hari akhir. Kenapa? Siapa yang menginginkan surga yang paling tengah, maka supaya berbuat baik kepada orang tuanya atau bahasa yang semisal. Makanya hadis juga menyebutkan dari doa Nabi yang berulang-ulang amin, berulang-ulang. Apa yang diaminkan? Celaka anak, lah ketemu orang tuanya kok nggak bisa masuk surga. Berarti maknanya surga bisa diperoleh dengan birrul wali daini. Kalau tidak ada sulit. Atau bahasa yang semisal. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Untuk kelanjutan pembahasan insya Allah kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Yeah. Mungkin ini keluar dari tema berkaitan dengan musim hujan. Ada syariat boleh menggabungkan dua sholat ketika kondisi hujan. Pertanyaannya, apakah ada standar hujan yang seperti apa yang bisa menyebabkan digabungkannya dua sholat? Yang kedua, apakah ketika menjama itu harus juga berjamaah? Artinya sesuai dengan perintah imam. Sambung. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang jamak dua sholat yang punya waktu diwi-diwi kemudian digabung. Yang boleh adalah zuhur dengan asar, di zuhur atau di asar. Lalu maghrib dengan isya di maghrib atau di isya. Penyebab jamak banyak. Musafir termasuk. Sakit beser juga ada hak. Sesekali repot yang mendesak bukan kebiasaan juga boleh. Termasuk hujan. Kriteria hujan yang gimana? Kriteria hujan gimana? Akhirnya di situ ada rukhsah. Banyak pendapat. Di antara yang dianggap kuat adalah ciri khas Islam itu adalah mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Allah menginginkan kemudian, Allah enggak menginginkan kesulitan. Kalau begitu, seperti apa kadarnya? Nanti orang bisa merasakan. Lek kondisi ngene iki pantese siapapun mengalami itu mesti abot. Itu ciri khasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa berarti ada berat di antara penyebabnya. Itu masuk kategori sebab yang paling menonjol. Maka hujan dikatakan berat itu yang memiliki istilah mator. Karena doa istisqa Nabi itu menggunakan bahasa Allahumma aghisna. Ghais itu hujan yang secara sebab berdampak kesuburan bukan bencana. Hujan yang berdampak bencana sehingga ada dampak berat itu sering menggunakan mator, menggunakan bahasa mator. Kalau begitu yang bagaimana? Ya akhirnya apabila orang itu nekat untuk keluar ke masjid, itu mungkin karena derasnya anginnya, akhirnya payungnya enggak menjangkau, melaku panggah kembloh. Saya perlu nggawa salin diade kresek, ada potensi tiba, banjirnya mlebu kresek ya panggah kembloh. Ya senada dengan itu. Atau lampu mati bahkan berangin. Ya senada dengan itu, sehingga kesimpulan itu adalah bukan semata gerimis. Di balik itu andaikan memiliki alat-alat itu juga tidak mencukupi, atau alat itu tidak semuanya itu punya. Maka dengan demikian kriteria orang per orang itu bisa berbeda-beda. Karena sarana yang ada itu berbeda-beda. Mungkin orang itu bermobil, di rumahnya ada garasinya, langsung ke rumah garasi iyup kabeh mlebu mobil iyup, berjalan sepanjang jalan ke masjid pun juga halamannya itu teduh, akhirnya nggak kena banyu blas. Itu mungkin, tapi nggak kabeh wong itu punya seperti itu. Sehingga dengan demikian itu yang bisa menetapkan itu adalah dari takmir, bukan ukuran orang per orang. Makanya anjuran kepada muadzin ketika kondisinya dia bisa mengukur supaya dia menyerukan dengan shollu fi buyutikum. Itu kriterianya. Tentunya yang muadzin itu orang yang berilmu karena dia sebagai mitra imam. Jadi kalau ditanya kriterianya gimana? Kriterianya itu. Bukan kemauan A, B, C, tetapi ada standarnya. Kemudian apabila potensinya ini panjang, lampu mati, banjir, banyak pohon roboh, orang pulang, berangkat pulang, ini terasa berat. Senada dengan itu diputuskan untuk berjamaah. Semuanya kembali kepada imamnya. Atau bila itu kasus di rumah untuk ibu-ibu, gimana? Ya mungkin omahe bocor, kembloh kabeh, awak yang gregesi. Nanti bila di waktu dewi-dewi wudune juga kademen, malah masuk angin. Nah, termasuk seperti itu. Senada seperti itu. Maka daripada itu kasusnya ini kasus masjid atau kasus pribadi. Kalau kasus masjid nanti ketetapan itu banyak keluar dari takmirnya yang jadi imam, perintahkan muadzin. Kalau kondisi rumah nanti bisa mengukur. Jadi kalau kita lihat secara peraturan pokoknya gitu ya kembali kepada uruf. Karena keberatan orang per orang itu tidak sama. Anehnya seperti itu, nggak sama. Tapi yang jelas itu menggunakan bahasa mator. Mator itu adalah hujan yang mengandung resiko.
resiko dalane penuh air kebeluak ke arah kepleset, itu juga berpotensi. Andaikan itu pakai payung cek berpotensi kemblok, senada dengan itu tanda-tanda masuk kategori berat. Motor itu memiliki kesan berat, sehingga bukan semata gerimis. Itu tadi yang pertama. Yang kedua tadi apa? Ya, itu berjamaah ya berdasarkan keputusan imam. Itu berjamaah di masjid berdasarkan keputusan imam. Karena sahabat itu adalah mengikuti Nabi. Qomat pun juga ketika Nabi telah ada, tetap itu kembali kepada imamnya. Itu apabila ada di masjid. Sehingga apabila itu ada ide dari makmum, ya melobi kepada imamnya. Kenapa kok begitu? Karena ada perbuatan-perbuatan yang pengerjakannya bersama waliul amri, termasuk sholat. Pekerjaan bersama waliul amri, termasuk sholat. Dan itu ada imam, itu pengerjakannya ke sana. Itu kalau di masjid kembali kepada imamnya, kalau di rumah kembali kepada kondisi yang maslahat ketika orang itu berada di rumah. Wallahu a'lam. Apalagi? Mungkin demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.